Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha? Kembali lagi di video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 5 sekolah dasar. Pada kali ini kita akan belajar tentang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Sudah menjadi kebiasaan apabila kita ingin mengenal sesuatu, misalnya hewan, tumbuhan, dan benda alam lainnya, yang pertama ditanyakan adalah namanya. Melalui nama, kita akan mengenal sesuatu. Demikian juga halnya dengan Tuhan, kita harus mengenalnya. Siapakah Tuhan kita? Agama Islam menyebutnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan kita yang wajib kita sembah. Untuk mengenal lebih jauh tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, jawabannya ada di Asmaul Husna. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan namanya kepada manusia melalui Al-Quran. Di sana disebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak 99 nama atau disebut dengan Asmaul Husna, yaitu nama-nama yang baik dan indah. Kemudian dari 99 Asmaul Husna, kali ini kita akan mempelajari 4 saja. Pertama, Asmaul Husnanya Al-Mumit. Kedua, Al-Hayyu. Ketiga, Al-Qayyum. Dan keempat, Al-Ahad. Al-Mumit yang mempunyai arti Allah yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, setiap orang yang bernyawa pasti akan mati. Oleh karena itu, kematian tidak dapat dihindari oleh manusia. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan. Al-Hayyu yang maha hidup mengandung arti bahwa Allah hidup kekal selamanya dan yang memberi hidup makhluknya. Hidup dan mati ada di kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya, banyak orang yang sedang mengalami sakit berat, tetapi Allah masih memberikan kesempatan hidup. Sebaliknya, sering kita lihat orang yang tidak sakit, kondisi dalam keadaan sehat walafiat, tiba-tiba saja terdengar sudah meninggal dunia. Penyebabnya bermacam-macam, ada yang sakit, jantung, terjatuh, kecelakaan, dan sebagainya. Itu semua membuktikan bahwa manusia pasti akan meninggal, dan hanya Allah lah yang hidupnya kekal abadi selamanya. Al-Qayyum yang maha berdiri atau mandiri mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak bergantung kepada orang lain. Al-Ahad yang Maha Esa mempunyai arti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu Esa. Disebut pula dengan Al-Wahid, artinya yang Maha Tunggal. Maksudnya adalah Allah adalah satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembah. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku ingin terpuji di hadapan Allah. Apakah kamu ingin terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Anak yang soleh akan menjawab, iya. Mari kita bersikap dan berperilaku dengan cara mengamalkan Asmaul Husna. Mari mengamalkan Asmaul Husna Al-Mumit dengan cara mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Contohnya, rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, serta patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, misalnya mencuri,
berkelahi, dan menyakiti orang lain. Selain itu, biasakan kita berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ya Mumit, wahai Tuhan yang mematikan, matikanlah kami nanti dalam keadaan husnul khotimah." Mengamalkan Al-Hayyu, yang Maha Hidup, memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti memelihara diri sendiri, yaitu dengan cara makan dan minum secara teratur, jangan berlebihan, dan selalu memelihara kebersihan agar tetap sehat. Membantu kelangsungan hidup orang lain, misalnya bersedekah dengan cara memberi makan, minum, dan membantu kesehatan orang lain. Contoh-contoh yang tadi adalah cara kita mengamalkan Asmaul Husna Al-Hayyu. Mengamalkan Al-Qayyum, yang Maha Berdiri atau mandiri. Manusia supaya tidak selalu bergantung kepada orang lain, hidup harus punya semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi. Bila di rumah, harus sudah dapat melakukan sendiri hal-hal tertentu. Misalnya, merapikan tempat tidur sendiri, menyiapkan peralatan sekolah, mencari sendiri peralatan sekolah, mengambil sendiri sarapan atau makan untuk berangkat sekolah dan sebagainya, dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, ya Qayyum, wahai Tuhan yang Maha Berdiri sendiri atau mandiri, jadikanlah hidup kami tidak selalu bergantung kepada orang lain." Mengamalkan Al-Ahad, yang Maha Esa, dengan cara tidak menyembah Tuhan selain Allah, dan kita agar selalu mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain, misalnya mandi, makan, berpakaian, mengerjakan PR, menyusun dan merapikan buku pelajaran di rumah dan sekolah sendiri. Demikian penjelasan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.